Perfect. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube Jessi Dahayu dan makasih banyak buat kalian semua yang udah klik video ini, Cak. Nah, jadi hari ini Ayu mau bahas tentang sebuah kasus pembunuhan yang menimpa seorang ibu bernama Elizabeth dengan putrinya yang baru berusia 13 tahun bernama Katie. Nah, pembunuhan ini terjadi di tahun 2016 kemarin dan berlokasi di Lincolnshire, Inggris, Cak. Yang mana kasus pembunuhan ini melibatkan sepasang kekasih yang masih berusia 14 tahun, Cak. Nah, kasus pembunuhan ini sempat menggemparkan Inggris bukan hanya karena si pelaku yang baru berusia 14 tahun, tapi juga karena salah satu pelaku ternyata adalah anak kandung dari si korban, Cak. Jadi anaknya sendiri yang melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya sendiri, Cak. Tapi apa alasannya sampai-sampai si anak ini tega melakukan pembunuhan terhadap ibu kandungnya dan juga saudari perempuannya, Cak? Pasti ada alasan dong kenapa dia tega melakukan itu. Nah, buat kalian yang penasaran, jangan kemana-mana, pasang mata, pasang telinga, kisah kelam kita mulai, Cak. Oke, Cak, kita mulai dengan korban yang pertama, yaitu Katie. Katie ini adalah anak terakhir atau anak bungsu dari Elizabeth. Saat kasus pembunuhan ini terjadi, Katie baru berusia 13 tahun. Katie ini adalah anak yang sangat aktif, sangat ceria, penurut, dan cukup baik di mata ibunya Elizabeth. Sedangkan korban kedua, yaitu Elizabeth, adalah seorang single parent dengan 3 orang putri, Cak. Elizabeth ini pernah menikah sebanyak 2 kali, namun sayang 2 kali pernikahannya ini harus berujung perceraian, Cak. Nah, saat pernikahannya yang pertama, Elizabeth ini memiliki 1 orang putri yang bernama Mary Cutting. Namun saat Mary ini berusia 3 tahun, Elizabeth ini berpisah dengan suami pertamanya, Cak. Nah, 8 tahun kemudian, tepatnya saat Mary ini berusia 11 tahun, Elizabeth menikah lagi dengan suaminya yang kedua. Suami keduanya ini bernama Peter Edward, dan dari pernikahan yang kedua ini, Elizabeth dianugerahi 2 orang putri, yaitu Kim Edward yang lahir pada tanggal 13 Juni 2001, Cak. Dan si bungsu Katie lahir 17 bulan kemudian, Cak. Nah, meskipun sudah dianugerahi 2 orang putri lagi, pernikahan Elizabeth yang kedua ini tetap berujung perceraian, Cak. Elizabeth dengan Peter Edward memutuskan berpisah dan hak asuh terhadap anak-anaknya ini jatuh di tangan Elizabeth, Cak. Nah, setelah perpisahan Elizabeth dengan suami keduanya ini, Elizabeth dan ketiga putrinya, yaitu Mary Cuttingham, Kim Edward, dan Katie Edward, tinggal dalam satu rumah di Lincolnshire, Inggris, Cak. Tapi beberapa tahun setelahnya, Mary Cuttingham ini tidak lagi tinggal bersama Elizabeth dan kedua saudarinya, karena dia memutuskan untuk menikah dan tinggal dengan suaminya, Cak. Nah, dari awal, Kim Edward ini memang menjadi satu-satunya anak yang paling membangkang di antara ketiganya, Cak. Dia ini selalu membangkang, gak pernah dengerin orang tuanya, selalu melawan ketika dinasehati, dan dia ini gak pernah mendengarkan apa yang ibunya Elizabeth ini katakan, Cak. Akhirnya pada suatu ketika saat Kim Edward ini berusia 6 tahun, Elizabeth pernah memukul dan memarahi Kim Edward dalam sebuah pertengkaran, dan hal itu sampai membuat Elizabeth ini memindahkan atau menitipkan sementara Kim Edward dan Katie Edward ke sebuah panti asuhan, Cak. Mungkin saat itu Elizabeth dalam keadaan yang kurang bagus, atau mungkin karena perceraiannya dia itu merasa sangat terguncang, sehingga hal-hal kecil itu menjadi sebuah pertengkaran di keluarga itu, Cak. Nah, setelah 4 bulan berlalu, saat Elizabeth ini merasa jika situasi dan kondisinya sudah dalam keadaan membaik, Elizabeth ini kembali menjemput Kim Edward dan Katie Edward di panti asuhan tempat dia menitipkan putrinya itu, Cak. Nah, saat mereka tiba di rumah, Elizabeth ini berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki hubungannya dengan kedua putrinya itu, Cak. Karena dia menyadari apa yang dia lakukan mungkin menyakiti hati kedua putrinya itu, Cak. Katie tidak mempermasalahkan apa yang ibunya lakukan terhadap mereka, tapi tidak dengan Kim Edward, Cak. Kim Edward ini ternyata merasa sangat kesal, sangat marah, dan diam-diam menaruh dendam terhadap ibunya sendiri, yaitu Elizabeth, Cak. Hari-hari mereka lewati dengan situasi yang sama. Kim selalu merasa jika ibunya lebih menyayangi Katie daripada dirinya, Cak.
Tapi biasanya anak bungsu emang lebih diperhatiin sih sama orang tuanya kan. Tapi saat itu Kim Edward tidak mau tahu dan tidak mau berpikir seperti itu, Cak. Yang ada di dalam dirinya itu hanyalah ibunya lebih menyayangi Katie dibandingkan dirinya, Cak. Nah, Kim Edward ini selalu membuat ulah, selalu membangkang, dan cukup membuat Elizabeth kehabisan kesabarannya, Cak. Tapi Elizabeth ini selalu berharap suatu hari nanti putrinya ini atau si Kim Edward ini akan dapat berubah dan sikapnya bisa sedikit melunak terhadap dirinya, Cak. Tapi sayangnya nih, di bulan Februari 2015, bukannya melihat perubahan yang baik dari Kim Edward, Elizabeth ini justru menemukan sebuah catatan kecil yang ditulis oleh Kim Edward, di mana dalam catatan itu bertuliskan kematian adalah satu-satunya cara. Nah, ketika Elizabeth ini menemukan catatan yang ditulis oleh Kim Edward, Elizabeth ini merasa mulai khawatir dengan psikologisnya si Kim Edward ini, Cak. Elizabeth ini takut jika Kim Edward berpikiran untuk melakukan aksi bunuh diri. Elizabeth pun berinisiatif untuk membawa Kim Edward ini ke psikolog dan berharap jika keadaannya Kim Edward ini bisa lebih baik dari sebelumnya, Cak. Tapi nyatanya, hal itu tidak benar-benar membantu Kim Edward, Cak. Baik suasana hati, sikap, dan perilaku Kim Edward yang buruk dan juga dendamnya terhadap Elizabeth masih terus berlanjut, Cak. Ditambah lagi setelah Kim Edward ini mengenal dan berpacaran dengan seorang pemuda berusia 14 tahun bernama Lucas Markham, kelakuan dari Kim Edward ini malah semakin menjadi-jadi, Cak. Bukannya membawa pengaruh yang baik terhadap Kim Edward, Lucas Markham ini malah menjadi toksik bagi Kim Edward dan keluarganya, Cak. Nah, tapi siapa sih Lucas Markham ini, Cak? Jadi Lucas Markham ini adalah seorang pemuda yang lahir di Spalding, Lincolnshire, Inggris pada tanggal 1 Agustus 2001, Cak. Dia adalah seorang remaja yang sangat terkenal, suka membuat onar, sering membolos, dan Lucas ini juga sangat sering mempengaruhi Kim Edward untuk ikut melakukan hal-hal buruk yang sering dia lakukan, Cak. Jadi si Lucas Markham ini benar-benar kayak toxic gitu loh, Cak. Bukannya membantu memperbaiki perilaku buruk dari Kim Edward, dia malah menambah perilaku buruknya lagi, Cak. Nah, mengetahui hal itu, ibunya si Kim Edward ini jelas menentang atau menolak hubungan mereka, kan, Cak. Elizabeth ini marah dan melarang si Kim Edward untuk berhubungan lagi dengan Lucas Markham. Elizabeth ini merasa jika Lucas Markham ini terlalu menguasai Kim Edward, jadi apa yang Lucas Markham ini katakan, Kim Edward ini bakalan ngelakuin, Cak. Jadi dia ngikutin apa yang Lucas Markham ini katakan. Iya, kalau yang dikasih tahu itu hal yang baik sih nggak apa-apa ya, Cak. Tapi kebanyakan hal yang Lucas Markham ini pengaruhi ke Kim Edward justru adalah hal-hal yang buruk, Cak. Salah satunya adalah Lucas ini membuat Kim Edward semakin jauh dari keluarganya, Cak. Jadi mereka ini kemana-mana berdua aja gitu. Polos berdua, buat onar juga berdua. Yang repot keluarga, Cak. Nah, bahkan nih baru beberapa bulan mengenal Lucas Markham, Kim Edward dan Lucas Markham ini sempat kabur dari rumah mereka masing-masing, Cak. Keluarga Kim ini tentu panik dong. Secara yang hilang itu anak perempuan dan usianya masih di bawah umur, kan, Cak. Tentu Elizabeth ini merasa sangat panik. Dia pun melaporkan hal itu ke polisi. Dan ketika polisi ini melakukan pencarian, ternyata mereka ini ditemukan sedang tidur nyenyak di dalam hutan, Cak. Gila kali woy, orang-orang pada panik gitu kan nyariin dia. Ya mereka berdua malah asik-asikan tidur nyenyak di dalam hutan, Cak. Ngeselin gak sih? Nah, padahal pada saat itu usia mereka masih 14 tahun, Cak. Tapi mereka ini sudah sangat berani untuk kabur dari rumah dan tidur berduaan di dalam hutan, Cak. Nah, kejadian itu tentu membuat Elizabeth ini semakin tidak menyetujui hubungan antara Kim Edward dan Lucas Markham. Elizabeth ini terus meminta kepada Kim Edward untuk menyudahi hubungannya dengan Lucas Markham. Mendengar ibunya melarang dan menolak hubungannya dengan Lucas Markham, membuat Kim Edward ini semakin marah dan semakin menaruh dendam kepada Elizabeth, Cak. Ini padahal ibunya ngasih tahu hal yang baik ya, Cak. Jadi namanya seorang ibu tuh kan pasti mau yang terbaik untuk anaknya, Cak. Tapi Kim ini sepertinya kayak menutup mata banget untuk melihat kebaikan dari ibunya atau perhatian dari ibunya, Cak. Dia ini udah terlanjur gelap mata sampai-sampai dia ini nggak bisa ngelihat gitu kan perhatian ibunya terhadap dirinya, Cak. Nah, Kim Edward ini sempat melakukan aksi percobaan bunuh diri di bulan Maret 2015. Dia meminum banyak sekali obat pereda nyeri
Dia pun dilarikan ke rumah sakit dan dia selamat, Cak. Nah, sebagai pasangan kekasih yang pada saat itu mereka merasa jika diri mereka paling dari segala paling benar, Kim Edward ini pun mengeluarkan unek-uneknya kepada Lucas Markham. Dia menceritakan betapa kesal dan betapa dendamnya dia kepada ibu kandungnya sendiri, yaitu Elizabeth. Dia mengatakan juga kepada Lucas jika ibunya, yaitu Elizabeth, tidak pernah menyayangi dia sebaik ibunya menyayangi Katie, Cak. Kim Edward juga mengatakan kepada Lucas jika ibunya selalu memarahi dan melarang hubungan mereka, Cak. Dan hal itu tentunya membuat si Lucas Markham ini juga ikutan memanaskan, Cak. Sampai akhirnya Kim Edward dan Lucas Markham ini membuat sebuah rencana untuk menghilangkan nyawa dari Elizabeth dan juga Katie Edward, Cak. Nah, rencana jahat mereka ini sebenarnya bakalan mereka lakuin itu di tanggal 11 April 2016. Tapi karena di malam itu Kim Edward ini tertidur dan tidak sempat membukakan pintu untuk Lucas Markham masuk ke dalam rumahnya, rencana di tanggal 11 April 2016 itu pun gagal, Cak. Dan mereka pun merencanakan aksi itu di tanggal 12 April 2016. Tapi di tanggal 12 April 2016 ini, aksi mereka juga gagal karena Kim Edward kembali tertidur dan Lucas Markham tentunya tidak bisa masuk ke dalam rumah itu, Cak. Namun sayangnya nih, di tanggal 14 April 2016, malam kelam bagi Elizabeth dan Katie Edward akhirnya terjadi, Cak. Lucas Markham secara diam-diam masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar mandi yang telah dibuka oleh Kim Edward. Nah, Lucas Markham ini sudah mempersiapkan pisau yang akan mereka gunakan untuk menghabisi nyawa dari Elizabeth, Cak. Mereka berdua lalu masuk secara diam-diam ke kamar Elizabeth. Lucas Markham mengambil sebuah bantal dan menutupi wajah Elizabeth dengan bantal itu, Cak. Elizabeth berusaha bertahan hidup dengan mendorong dan mencakar Lucas Markham. Namun sayangnya, Lucas Markham ini justru dengan sadis menikam berkali-kali leher Elizabeth dengan menggunakan pisau yang dia bawa, Cak. Hal itu tentu membuat Elizabeth tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia saat itu juga, Cak. Kim saat itu tidak ikut melakukan aksi itu, Cak. Dia hanya melihat detik-detik kematian dari ibunya itu, Cak. Nah, saat Elizabeth ini sudah meninggal, Lucas dan Kim Edward menuju ke kamar Katie Edward, Cak. Kim Edward awalnya tidak berniat untuk menghabisi nyawa dari Katie Edward. Tapi bayang-bayang kebencian, rasa iri, karena merasa Katie lebih disayangi oleh ibunya, membuat Kim Edward ini memutuskan juga untuk menghabisi nyawa dari saudari perempuannya itu, Cak. Awalnya Kim Edward ini ingin menghabisi nyawa Katie dengan tangannya sendiri. Tapi entah apa yang terjadi, akhirnya dia memutuskan untuk meminta Lucas yang melakukan hal itu, Cak. Lucas pun melakukan hal yang sama kepada Katie yang malang, Cak. Dia membekap wajah Katie dengan bantal, menikam leher Katie berkali-kali dengan pisau yang sama yang dia gunakan untuk membunuh Elizabeth, Cak. Elizabeth dan Katie yang malang akhirnya meninggal dunia hari itu juga, Cak. Nah, bukannya menyesal setelah menghabisi nyawa ibu dan saudari perempuannya, Kim Edward dan juga Lucas ini malah turun ke lantai bawah dan mereka menikmati makanan yang mereka beli tadi, Cak. Mereka makan es krim, mereka melakukan hubungan selayaknya suami istri, dan setelahnya mereka asik menonton film Twilight, Cak. Nah, kejadian inilah yang membuat pasangan pembunuh muda ini dijuluki sebagai Twilight Killer. Setidaknya selama 36 jam setelah pembunuhan itu terjadi, kedua pembunuh muda ini melakukan aktivitasnya seperti biasa di dalam rumah itu, Cak. Kim dan Lucas bahkan buang air kecil di toilet lantai atas, tempat di mana Elizabeth ini terbaring bersimbah darah di atas kasurnya sendiri, tanpa merasa bersalah ataupun sedih, Cak. Kim ini bahkan mengatakan jika dia merasa sangat senang jika ibunya ini sudah meninggal dunia, Cak. Nah, setelah beberapa jam, Elizabeth ini tidak dapat dihubungi. Pacar dari Elizabeth, yaitu George Graham, mencoba untuk menghubungi putri sulung dari Elizabeth, yaitu Mary Cunningham. Jadi Mary Cunningham ini menjadi satu-satunya yang selamat dari aksi pembunuhan itu, Cak. Karena saat itu Mary ini sudah menikah dan tinggal dengan suami dan anak-anaknya di Derby, Inggris, Cak.
yang lokasinya berjarak 70 mil dari lokasi pembunuhan itu terjadi, Ca. Nah, setelah mendapatkan telepon dari George Graham, Mary ini tentu merasa kayak khawatir gitu kan. Dia ini juga mencoba untuk menghubungi ibunya, tapi tidak mendapatkan balasan dari ibunya, Ca. Sampai akhirnya tidak lama dari itu, George ini menghubungi Mary kembali. George ini mengatakan jika saat ini dia sedang ada di rumah Elizabeth dengan beberapa polisi. George ini meminta untuk Mary datang ke rumah Elizabeth tanpa menjelaskan apa yang terjadi pada Elizabeth. Nah, sesampainya di rumah Elizabeth, Mary ini diberitahu oleh polisi jika di dalam rumah itu ada 2 orang jenazah dan 2 orang lagi masih dalam keadaan hidup. Dan tentu saja itu adalah Lucas Markham dan Kim Edward. Nah, Mary Cunningham ini diminta oleh polisi untuk memastikan kedua jenazah yang ada di dalam rumah itu, Ca. Mary Cunningham pun masuk ke dalam rumah dan betapa kagetnya dia karena di rumah itu dia melihat ibunya sendiri dan saudari perempuannya yaitu Katie mati bersimbah darah di atas kasurnya sendiri, Ca. Nah, setelah Mary ini memastikan jika kedua jenazah itu adalah ibunya dan saudari perempuannya, polisi pun memberitahu Mary jika pelaku pembunuhan itu adalah Kim Edward dan juga Lucas Markham. Dan saat mereka ini ditangkap, mereka berdua ini sedang asik menonton film Twilight, Ca. Nah, hal itu tentu membuat Mary ini merasa sangat marah dan tidak mau lagi menganggap jika Kim Edward adalah saudari perempuannya, Ca. Ditambah lagi ketika di dalam persidangan, Kim Edward ini tidak menunjukkan sedikit pun rasa penyesalan atas apa yang telah dia lakukan kepada ibu kandungnya dan juga saudari perempuannya, Ca. Kim Edward ini justru mengatakan jika dia merasa sangat senang dan sangat bersemangat menantikan hari kematian ibunya, Ca. Karena menurutnya, ibunya ini tidak perlu repot-repot lagi untuk memastikan jika Kim Edward tidak akan melakukan aksi bunuh diri lagi. Atau setiap pagi, ibunya tidak perlu repot-repot memastikan jika Kim Edward ini masih hidup atau tidak, Ca. Nah, selama pemeriksaan ini, baik Kim Edward ataupun Lucas Markham sama-sama dinyatakan tidak memiliki gangguan mental. Namun Kim Edward dianggap memiliki masalah emosi dan baru dapat dipastikan ketika usianya ini menginjak usia 18 tahun, Ca. Nah, meskipun yang melakukan pembunuhan itu adalah Lucas Markham, tapi Kim Edward ini juga mendapatkan hukuman karena dia merupakan otak dari pembunuhan ini, Ca. Pasangan pembunuh muda ini jatuhi hukuman penjara seumur hidup. Namun saat dilakukan banding, hukuman mereka menjadi jauh sangat berkurang, yaitu hanya dihukum 17,5 tahun penjara, Ca. Dan itu artinya mereka ini akan bebas saat usia mereka 31 tahun, Ca. Hukumannya ringan banget ya. Namun hal itu membuat mereka menjadi pasangan pembunuh termuda dalam sejarah Inggris, Ca. Nah, itulah kisah kelam dari kasus pembunuhan Elizabeth dan Katie Edward, Ca. Yang mana pembunuhnya ini ternyata adalah anak kandungnya sendiri. Tapi ini termasuk kenakalan remaja nggak sih? Tapi kalau kenakalan remaja, masa sampai membunuh sih? Apalagi itu keluarga sendiri kan? Nggak masuk akal banget. Segimanapun orang tua kita marahin kita, itu pasti adalah hal yang baik untuk kita, Ca. Nggak ada orang tua yang mau ngarahin anaknya ke arah yang buruk kan. Nah, sekian dulu video kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk bunyikan lonceng notifikasinya biar nanti pas aku upload video, kalian bisa langsung klik dan nonton video aku, Ca.